Apakah benar ada dalil fadilah berdoa setelah sholat fardu? Saya tidak pernah menemukan hadis itu, dan yang saya temukan malah pendapat ulama-ulama kita sekarang menyebutkan tentang tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri. Lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Ikutkan tahmid dan salawat lalu sampaikan hajat anda. Jadi ini jangan sampai ada difahamin bahwasanya oh kalau begitu ustadz ini menganggap doa tidak perlu. Bukan tidak perlu. Menempatkan pada tempatnya, gitu kan? Ini yang mesti difahamin. Bahkan para ulama sunni kita yang sudah faham tentang masalah ini, mereka di mana saja berdoa. Ya, lagi di mobil, lagi kebetulan ada orang tabrakan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai kena cobaan ini kepada saya. Atau ada orang meninggal, ya Allah ampunilah. Atau ada orang belum tutup aurat, ya Allah berikanlah hidayah dia dan orang yang seperti dia. Itu kan berdoa terus namanya, gitu kan? Jadi masalahnya di sini karena Nabi SAW tidak pernah contohkan berdoa secara khusus habis 5 waktu sholat yang wajib, maka dianjurkan untuk tidak melakukannya. Kalau darurat punya hajat, baik lakukanlah doa itu setelah sholat sunnah, lebih aman. Gitu kan? Jadi tidak diikat dengan habis sholat wajib, karena sholat wajib ini sholat yang diwajibkan. Artinya zikir pun setelahnya itu dikhususkan oleh Nabi SAW. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu, bukan saya, sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan, rokok haram, nggak boleh merokok, jangan merokok sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba, apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu. Mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu ini merokok membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan. Nggak boleh, haram. Gitu. Bagaimana hukumnya imam perokok kalau sholat? Kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan? Loh iya, memang dia merokok di luar sholat. Dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya, semua syaratnya. Sahkan sholatnya, gitu kan? Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Ini sudah sering ditanya, apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah, di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis, seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya. Gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar, untuknya aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya, lalu mengatakan, masa sih, nggak mungkin dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan? Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya dalam keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Dan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir.
Nabi Nuh istrinya sama Nabi Lut juga istrinya, gitu kan? Jelas meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur ego kita saja. Ustaz, dosakah kita menjawab salam seseorang ketika berada di jalan yang sementara kita tidak mengetahui dia seorang muslim atau bukan? Kalau kita tidak tahu, jawab. Misalnya kita tahu ini muslim atau bukan, dia bilang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita tahu dia non muslim, kita jawab waalaikum saja. Waalaikum, sebagaimana hadis yang sahih yang sudah sering saya jelaskan ya, di mana Aisyah waktu melewat orang-orang Yahudi lewat mengatakan assalamualaikum, kematian untuk kalian. Waktu lewat depan Nabi SAW, Nabi mengatakan waalaikum. Aisyah marah, semoga laknat dan kematian buat kalian kepada orang Yahudi itu. Kata Nabi SAW, pelan-pelan wahai Aisyah, gak usah emosional. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidak anda dengar apa yang mereka bilang? Mereka bilang assalamualaikum, assam, bukan assalam. Assalam kan keselamatan, assam kematian. Kata Nabi SAW, kau tidak dengar apa yang sudah saya jawab? Saya sudah bilang waalaikum dan untuk kalian. Artinya kan gitu, waalaikum dan untuk kalian. Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Selesai. Jadi kalau orang non muslim pasti tetap kita jawab waalaikum, jangan diam, gitu kan, tetap jawab waalaikum. Tapi kalau dia orang muslim atau kita tidak tahu dia muslim atau tidak, tetap kita jawab lengkap. Ingat, assalamualaikum 10 pahalanya, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Jangan hilangkan pahala. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab memang begitu, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang baru waalaikumsalam, syaitan udah bisikin, udah jauh usah panjang-panjang. Enggak, tetap sambung. Bagaimana hukumnya melakukan pengeboman bunuh diri langsung di jantung pertahanan musuh sehingga memberikan dampak kemenangan yang besar seperti Mujahid yang menyerang markas Syiah di Syria? Allahu a'lam. Sampai sekarang nggak ada fatwa ulama membolehkan. Jihad, begitu saja. Masuk bawa bom, lempar sana sini, kena percikan mati syahid. Tapi kalau bunuh diri, nggak pernah saya temukan dalilnya. Dan tidak pernah saya temukan ada ulama-ulama yang mu'tabar, yang bisa dipegangi pendapatnya mengatakan boleh bunuh diri. Tidak boleh di kancah peperangan, bagaimanapun sifatnya. Ya, insya Allah Allah akan berikan kemenangan dengan caranya. Melihat serangan rezim Bashar Assad ke Aleppo yang semakin gencar beberapa hari belakangan, bukankah sebaiknya kaum muslimin mulai membaca kunut nazilah dalam waktu lima waktu sholat? Bolehkah membaca kunut nazilah dalam bahasa Indonesia? Atau adakah lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kalau saya iya, semestinya sudah baca kunut nazilah sekarang, semestinya. Semua masjid, seluruh muslimin sudah harus mendoakan, karena Bashar ini sudah makin menggila-gila, gitu kan. Semoga Allah binasakan, udah ini sudah nggak masuk di akal perbuatannya. Dan Bashar ini memang salah satu sekte Syiah yang paling ekstrim, ya, paling ekstrim. Ini sudah sampai pada kekufuran. Dia menyatakan bahwasanya Ali adalah Tuhan. Ini luar biasa, ini sudah sangat ngawur gitu. Dan memang dia sudah melampaui batas, sudah membantai terlalu banyak orang. Semestinya pemimpin muslim sekarang nggak boleh diam, semestinya. Ya, semoga Allah kasih hidayah lah ya. Pemimpin muslim ini sudah berkoalisi, menyerang, udah nggak boleh tinggal diam. Saya nggak tahu apa alasannya gitu. Ya, semoga Allah gerakkan hati mereka ya. Saking kita ini tidak punya kekuatan, kalau punya kekuatan ke pemerintahan sudah lama tuh, dihabisin saja, gitu kan. Diserang dan harus yakin dengan Allah SWT daripada tiap hari korban jatuh. Memang sudah harus, dan kita harus kedakan kunut nazilah. Tapi apakah boleh bahasa Indonesia? Ini belum ada saya temukan pendapat ulama membolehkan. Kunut nazilah yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah membaca seperti kunut biasa, kunut witir, tapi diikutin dengan banyak memohon kepada Allah penghancuran terhadap orang yang menyiksa atau mengganggu kaum muslimin. Nabi SAW pernah kerjakan selama sebulan itu. Dan terus dalam doa beliau membaca untuk kehancuran suku-suku Arab itu yang sedang membunuh, yang sudah membunuh 70 para penghafal Al-Quran. Apa hukumnya bagi orang memang tidak tahu agama Islam seperti orang primitif? Apakah dia masuk neraka? Tentu ini akan diuji oleh Allah SWT pada hari kiamat. Akan diuji oleh Allah SWT pada hari kiamat. Caranya ada sebuah hadis. Kalau teman-teman ikutin ceramah saya di YouTube tentang surga dan neraka, di bahasan akhir-akhir bab tentang neraka itu ada penjelasan. Ada penjelasan di situ. Penjelasannya adalah Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan orang-orang seperti ini dan diuji oleh Allah pada hari kiamat, disuruh loncat ke neraka. Suruh loncat ke neraka. Nanti siapapun yang patuh sama Allah dilempar ke dalam api neraka. Kata Nabi SAW, demi Allah dia tidak akan rasakan panasnya neraka. Karena cuma ujian. Patuh enggak? Kalau pada saat itu orang sudah tahu ini Tuhan Allah misalnya, kemudian disuruh perintah dia tidak mau jalankan, berarti sudah jelas kalaupun di dunia dia akan kufur gitu kan.
Nah orang yang patuh loncatkan dirinya ke neraka, maka dia tidak akan dibakar oleh api neraka tersebut, kata Nabi SAW. Dan dia berarti masuk dalam surga, berarti dia masih fitrahnya. Tapi orang-orang yang membangkang pada saat itu berarti kalaupun di dunia dia dikembalikan, tetap dia akan membangkang, maka ini akan masuk ke neraka. Apakah agama Nabi Muhammad SAW? Apa agama Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu? Apakah Nabi Muhammad SAW sholat sebelum menerima wahyu? Karena saya lihat di Al-Quran dari Nabi Ibrahim AS agama sudah Islam dan sudah ada perintah sholat. Nabi Muhammad SAW menjalankan syariat Nabi Ibrahim AS. Karena di Mekah itu yang diterapkan syariat Nabi Ibrahim. Termasuk sebenarnya Abu Jahal, Abu Lahab yang meninggal dalam keadaan kafir itu menjalankan syariat Nabi Ibrahim AS. Cuma bedanya mereka syirik, mereka musyrik, mereka haji iya, tapi sambil sembah berhala, syirik gitu kan. Itu yang Nabi SAW luruskan. Sementara Nabi SAW berpegang pada kemurnian ajaran Ibrahim AS. Jadi tidak sembah berhala. Tapi Nabi SAW menjalankan apa yang ada dalam syariat Ibrahim AS karena dulu ada di situ. Termasuk Abu Bakar sendiri juga begitu, tidak pernah sembah berhala. Ada beberapa orang Quraisy memang tidak pernah mengenal berhala, mereka tidak pernah sembah. Mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Ibrahim AS. Bagaimana hukum koruptor? Apakah juga potong tangan? Kalau koruptor itu sudah kerusakan, dia soalnya mengambil hak pemerintah, uang orang banyak. Ini sudah masuk dalam merampok tadi. Hukumnya sudah bukan lagi dipotong tangan, tapi hukumnya dikisos, ya. Dipenggal kepalanya maksud saya. Apakah istri mengambil uang yang ada di dompet suami tanpa izin atau sebaliknya termasuk mencuri? Jelas ya. Kenapa harus mengambil dari dompetnya? Ini mana kejiwaan yang mulia ini? Nggak boleh mencuri. Kenapa harus ambil? Kalau pasangannya saya dicuri, bagaimana orang lain tuh? Nggak boleh ini. Bilang baik-baik kalau ada kebutuhan kan. Memang ada hadis yang perlu digarisbawahi. Ini saya jelaskan dalam masalah manajemen rumah tangga Islami. Ada hadis Bukhari menjelaskan tentang kasus Hindun radhiyallahu anha bersama suaminya Abu Sufyan radhiyallahu anhu waktu mereka sudah masuk Islam ya. Dulunya mereka kan memang musuh Islam, tapi setelah masuk Islam ternyata Hindun menceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini pelit sekali. Sampai nggak pernah mau tahu saya makan dari mana. Pulang cuma tahu harus ada makanan, tidak mau tahu dari mana makanan itu. Maka boleh nggak saya ambil duitnya untuk kebutuhan anak istri saya? Karena orang ini betul dia tidak kasih nafkah, nggak ada makanan di rumah, nggak ada, dan dia cuma mau tahu pulang ada makanan. Kalau nggak dia marah-marah. Gitu. Apa yang saya harus lakukan? Boleh saya ambil duitnya? Kata Nabi SAW, boleh kamu ambil sebatas kebutuhanmu dan jangan lebih. Lebih itu haram di sisi Allah. Jadi misal memang suami memang betul-betul kalau ada suami begini, insya Allah di sini tidak ada ya. Tapi kalau ada yang begini betul-betul dia cuma mau tahu pulang makanan harus ada, tidak pernah kasih duit istrinya, ini luar biasa nih. Ini manusia dari hutan mana nih? Ya. Tapi yang jelas seperti itulah. Ya, kalaupun terjadi maka istrinya boleh mengambil. Sebatas kalau tidak beli makanan maka dia tidak bisa makan, bisa mati, gitu kan? Tapi di sini anjuran para ulama. Kalau ada suami yang seperti ini, untuk istrinya tidak bertahan. Kalau sudah diingatkan, tetap nggak mau, dan kebanyakan orang seperti ini memang bukan orang bertakwa kepada Allah. Biasanya karena dia pemabuk, memang dia malas, memang orangnya jauh dari agama lah. Kalau orang tahu agama, dia tahu itu kewajiban. Jadi seperti itu ya hukumnya. Anak balita yang sudah meninggal, di manakah ruhnya sekarang berada? Di alam barzah atau di langit ke-6 bersama Nabi Ibrahim alaihissalam? Jazakallah khair. Yang saya tahu di langit ke-7, bukan ke-6, langit ke-7. Ibrahim alaihissalam langit ke-7. Dan ini sesuai dengan riwayat memang. Sesuai dengan riwayat yang disebutkan di dalam hadis Bukhari masuk kasus Isra Mi'raj, bahwasanya Nabi SAW melihat Ibrahim alaihissalam dan di sekitarnya banyak anak-anak kecil. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu? Siapa orang itu? Kata Jibril alaihissalam, itu adalah Ibrahim, ayahmu Ibrahim. Lalu kemudian kata Nabi SAW, siapa anak-anak kecil yang di sekitarnya? Kata Jibril alaihissalam, itu adalah anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Jadi memang ruhnya begitu. Sama, itu bukan mustahil ya, sama dengan ruhnya orang mati syahid. Ruhnya berada di pelatuk burung yang berterbangan di sekitar istana surga, gitu kan? Memang sudah begitu. Jadi karena mereka tidak melalui lagi alam barzah. Alam barzah ini dilalui bagi orang-orang yang memang ada hisabnya. Memang ada hisabnya. Sama kita tahu juga para nabi-nabi. Ruhnya nabi-nabi kan di langit, gitu kan? Sebagaimana Isra Mi'raj juga menjelaskan masalah itu. Allahu a'lam. Ana masih bingung antara 4 imam, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, mana yang harus ana ikuti?
Soalnya Anda pernah dengar saya ikut imam. Bukankah kita harus mengikuti Rasulullah SAW? Sebenarnya 4 orang ini yang sudah diakui oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka imam-imam madhab yang boleh diikutin. Karena keempatnya ini menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah. Sekarang di muka bumi ini yang wilayah-wilayah memang subhanallah kayak terpetakan sendiri gitu. Teman-teman di Afrika rata-rata madhabnya Malikiyah, Imam Malik. Teman-teman di Turki dan Eropa, Hanafiyah. Teman-teman di Timur Tengah, Hanabila, Imam Ahmad. Teman-teman di Asia Tenggara, Syafi'iyah. Gitu kan? Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kita bersikap sebagai penuntut ilmu, karena sekarang fasilitas sudah sangat luar biasa ya. Buku-buku mereka bisa kita baca semua. 4 mazhab ini kita bisa baca. Bahkan ada sekarang ulama-ulama nulis 1 kitab. Saya punya kitab itu. 1, memang agak tebal tapi dalam bahasa Arab. Memang itu fikih 4 mazhab. Sekaligus 1 kitab. Jadi misalnya hukum jual anjing disebut sama dia. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Abu Hanifah bilang begini, dalilnya. Imam Malik bilang begini, dalilnya. Jadi jelas kita bisa tahu tuh, gitu kan? Sekarang sudah mudah. Nah, cara yang paling bijak adalah jangan salahkan siapapun dari 4 imam ini karena mereka punya dalil, tapi kita bisa memilih yang paling kuat dalilnya, gitu kan? Jadi misal dalam hukum A misalnya, kita temukan Syafi'iyah yang lebih kuat dalilnya, kita terima madhab Syafi'i, kita pakai karena dalilnya lebih kuat, gitu kan? Tanpa menyalahkan madhab. Tapi di sisi lain misalnya ada madhab Hanabila lebih kuat dalilnya, kita ikutin dalam masalah itu. Jadi permasalah. Tapi kita berputar di 4 madhab ini yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Allahu alam. Ana diajak kerjasama untuk jadi agen grosir sepatu KW, imitasi merek-merek, ya, tidak usah disebut mereknya ya. Apa hukumnya Ustaz? Apakah masuk dalam kategori mencuri? Kalau perusahaannya tidak mau, memang tidak izinkan, antum mencuri, nggak boleh. Ada beberapa pabrik teman-teman sekalian perusahaan memang dia buat 2 atau dia buat beberapa kualitas. Dia buat kualitas nomor 1, kualitas nomor 2, nomor 3 dan dia beda-bedain harganya. Lalu antum kerjasama sama pabriknya langsung, memang pemiliknya. Tapi antum mampunya modalnya yang C misalnya, yang kualitas C. Baik modalnya mungkin 100 juta, ini deh saya bisa. Mungkin yang ini 500 juta, mungkin 1 miliar yang A-nya. Maka kita ambil yang C saja. Tapi perusahaan itu bukan orang yang merekayasa ya. Tapi kalau misalnya antum bekerja sama orang yang memang mencuri hak ciptanya orang, haknya orang, itu nggak boleh. Sama tuh mencuri namanya. Nggak boleh, jangan masuk di situ akhi. Berbahaya, itu akan masuk dalam hal-hal yang haram. Mohon penjelasan Ustaz mengenai kedudukan hadis di bawah ini. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dalam bab zikir setelah sholat dari Ibn Abbas radhiyallahu, beliau berkata, sesungguhnya mengeraskan suara zikir ketika orang-orang usai melaksanakan sholat wajib merupakan kebiasaan dilakukan oleh Rasulullah di zaman Rasulullah SAW. Ibn Abbas menambahkan, aku mengetahui mereka selesai sholat dengan itu apabila aku mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini hadis sahih memang, gitu kan? Dan boleh seseorang habis sholat mengeraskan suara ya. Tapi ada riwayatnya yang menjelaskan pengerasan suara di sini adalah Nabi SAW membaca, para sahabat membaca, dan suara mereka terdengar. Itu yang ada. Tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan kepada kita kalau itu Nabi SAW melakukan secara berjamaah. Nabi SAW yang baca ayat kursi semua sahabat ikut, bukan begitu yang dimaksud. Karena riwayat yang kedua, ada riwayat yang lain menjelaskan selain riwayat Ibnu Abbas ini, kalau Nabi SAW membaca dan sahabat membaca. Misal di sini baca ayat kursi, di sana baca Al-Ikhlas, sana baca Subhanallah 33, bebas. Tidak terikat dengan satu panduan. Itu yang ada, Allahu a'lam. Tentu sekali lagi ini bukan menyalahkan ya. Kalau ada teman-teman di sini, saya akan selalu mengingatkan dalam pengajian sekarang, karena ini sudah banyak orang yang mau menyebarin fitnah ke sana sini. Kalau antum berpegang pada dalil, berzikir berjamaah setelah sholat, lalu rame-rame sama-sama punya dalil, silahkan kerjakan. Kita semua sedang belanja di supermarket, tanggung jawab sendiri, kan gitu. Kalau antum anggap itu benar, silahkan jalankan. Jangan dianggap menyalahkan. Saya berbicara sebatas apa yang saya ketahui dan ini niatnya hanya kehati-hatian. Kehati-hatian supaya jangan sampai keliru. Ana pernah meminjam uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang tersebut tidak Ana pernah meminjamkan uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang itu belum membayar utang. Apakah ini termasuk pembersihan dosa di dunia sebelum yang tadi Ustaz sampaikan? Tentu saja. Semua cobaan yang datang kepada kita sebagai orang muslim di dunia itu akan jadi pembersihan dosa, semuanya. Termasuk uang antum yang tidak dibayar oleh orang lain. Yang sudah saya bahasakan khusus utang,
Siapa yang berutang, mengutangkan orang lain, kemudian tidak dibayar, sampai jatuh tempo, dia seperti bersedekah setiap harinya, setengah dari harta itu. Kalau sudah sampai jatuh tempo dan dia belum bayar, double pahalanya. Gitu kan. Double, jadi seakan-akan kita sedekahkan setiap hari double itu. Maka mungkin kalau orang tidak utang dengan kita, maka kita tidak akan sedekah sebanyak itu, tidak dapat pahalanya. Bersangka baiklah dengan Allah.